Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nika Daklina Listia Dewi, NIM 2202022856. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur dan mengelola sumber daya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Nah, di sini fungsi manajemen ada 4, yaitu yang pertama ada planning atau fungsi perencanaan adalah proses awal yang paling penting dari seluruh fungsi manajemen karena fungsi yang lain tidak akan bisa berjalan tanpa adanya planning. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian adalah suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai suatu tujuan utama perusahaan. Nah, yang ketiga ada actuating atau directing atau pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan yang dinamis. Dan yang keempat ada controlling atau pengendalian atau pengawasan merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang dibuat, perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Nah, tadi penjelasan mengenai fungsi manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam suatu perusahaan. Ini adalah contoh penerapan fungsi manajemen dalam suatu perusahaan adalah planning. Hal pertama dalam mencapai suatu tujuan adalah planning. Dalam planning, seorang manajer melakukan tujuan, target, serta strategi dalam perusahaannya dan melibatkan seluruh anggota di dalam perusahaan. Seluruh anggota berhak menyampaikan aspirasi atau pendapatnya guna mencapai goals dari bisnis yang dijalankan suatu perusahaan. Dengan adanya pendapat atau pemasukan ke perencanaan perusahaan, maka akan menjadi bahan pertimbangan bagi manajer untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan perusahaannya. Untuk itu, dengan adanya planning yang jelas dan terstruktur, maka target bisnis dapat dicapai secara efektif maupun efisien. Nah, itu tadi contoh dari penerapan fungsi manajemen di dalam suatu perusahaan. Baik, itu video mengenai penjelasan bagaimana penerapan fungsi manajemen ke dalam suatu perusahaan. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Goodbye.